kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, dari apa tadi chat bisa kita lihat tadi ada beberapa yang sudah hadir gitu ya. Ada dari 8, dari Giri, ada juga dari lain-lain banyak. Ya, di sini saya kebagian tugas menyampaikan apa yang ada di aplikasi-aplikasi SPBE menjadi suatu kesatuan. Jadi judulnya saya kasih nama e-government enterprise system karena memang aplikasi e-government itu sangat besar ya, mungkin lebih besar dari aplikasi perusahaan-perusahaan yang besar. Perusahaan besar mungkin hanya mengurusi dirinya sendiri gitu ya. Kalau pemerintah daerah dia mengurusi dirinya sendiri, juga mengurusi masyarakat dengan berbagai macam faktor-faktor di dalamnya. Ada kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi pastilah itu sebuah sistem yang besar enterprise. Kemudian saya fokus juga ke integrasi. Jadi ada banyak fokus, cuma sekarang ini kita lebih masanya integrasi ya. Kata orang sekarang daripada bersaing lebih baik berkolaborasi ya. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi di dalam pemerintah daerah itu sendiri. Jadi akan sering ada integrasi antar aplikasi. Jadi fokus kita ke situ. Ya. Oke. Mungkin ada yang belum mengenal. Ini perkenalan dulu sedikit. Jadi saya S1 di ITS, mengambil informatika, kemudian S2, S3, JAS di University of Malaya, Kuala Lumpur. EGOV-nya kenapa? EGOV-nya mungkin dimulai sejak 2005, itu membuat e-budgeting ya. Saat itu di pemerintah kota Surabaya ada 2 aplikasi yang sedang dikembangkan, e-budgeting sama e-procurement. Yang e-procurement sekarang sudah menjadi SPSE gitu. Yang e-budgeting juga sudah jalan-jalan. Mungkin yang paling terkenal ya di Jakarta. Sebenarnya sudah ada banyak juga yang lain-lain, cuma waktu di Jakarta dia booming lagi. Kemudian dari dulu namanya Bina Program, sekarang Administrasi Pembangunan. Di situ masih dulu awalnya Bu Risma ke kepala bagiannya. Di situ beberapa tahun di budgeting, keliling-keliling ke berbagai dinas, ada Kominfo, kemudian untuk aset itu, kemudian ada ke dinas pendidikan juga beberapa tahun, kemudian di situ bikin rapot online, kemudian warehouse sekolah, ke Bappemas, bikin e-gakim, ke Bapeko itu urut rembuk, RPJMD planning, kemudian Cipta Karya membuat yang terhubung dengan SSW, ada peta. Kalau Bapak Ibu misalnya dari Surabaya mengajukan semacam IMB atau apa, dia akan masuk dulu ke peta. Nah itu peta juga kita kembangkan, peta peruntukan. Banyak webisnya karena memang S2, S3 saya webis, yang lain-lain yang sistem informasi mungkin terkait dengan S1-nya gitu ya. Jadi mulai 2005, selain di Surabaya juga kadang membantu di beberapa tempat lain. Itu ada Jakarta, Jatim, Bandung, Balikpapan, Madiun, Penajam, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi lain juga selain yang ada di Surabaya sendiri. Jadi mungkin saya nanti akan banyak cerita tentang aplikasi yang di Surabaya ini. Karena memang lebih seringnya di situ. Tapi di tempat lain juga mungkin akan saya ambil dari beberapa daerah gitu ya. Ini yang macam-macam yang sudah di tempat yang lain. Ya, mungkin kalau dilihat lurus-lurus saja begitu. Jadi maksudnya sesuai dengan apa yang saya pelajari, jenjang karirnya ya. Nah, jadi pelawak misalnya kayak Pak Tony.
Ya Pak Tony itu sebenarnya pernah jadi pelawak Bapak Ibu. Tadi waktu sebelum masuk ke materi ini saya diberi SMS atau WA, ini buat lihat-lihat dulu sebelum tampil video di YouTube tentang waktu Pak Tony masih jadi pelawak. Coba dicari-cari saja Bapak Ibu. Dulu nama panggungnya Tony Pelita Hati. Iya, Tony Pelita Hati. Ya, saya juga curiga nama Tati ini mungkin dari Pelita Hati. Kok namanya Ta terus Ti. Kebetulan nama panggungnya Pak Tony, Tony Pelita Hati. Ya sekarang sudah jadi konsultan ternama ya. Makanya kok agak lucu begitu Pak Tony kan. Makanya karena dulunya pelawak. Ya, dulunya pelawak. Agak lucu, kalau sangat lucu sudah jadi pelawak terkenal sekarang. Karena cuma agak jadi sekarang jadi konsultan terkenal saja. Ya begitu, kita akan mulai. Mungkin sebagai latar belakang dulu, jadi kenapa ada suatu aplikasi eGov dibangun gitu ya. Aplikasi eGov dibangun, yang paling utama yang paling awal adalah agar dokumen bisa tersimpan gitu ya. Data-data di dalam suatu sistem itu bisa tersimpan sehingga mudah dicari datanya, reuse gitu, dimanfaatkan kembali, kemudian bisa dilakukan kalkulasi secara otomatis. Nah, ini yang dasar sekali gitu. Kita butuh aplikasi karena apa? Karena kalau pakai Excel mungkin dia berkali-kali harus ngitung ulang, dikumpulkan lagi, di copy paste lagi, dijadikan summary gitu ya. Itu yang utama. Kemudian mungkin juga masih pakai Excel tadi, contohnya kalau yang lama-lama kan biasa sistem itu awal-awal pakai Excel gitu ya Bapak Ibu. Excel. Nah itu nggak bisa diatur hak aksesnya. Hak aksesnya siapa yang berhak lihat, siapa yang berhak ganti, siapa yang berhak approval. Jadi dokumennya nggak bisa jalan cuma nanti berubah file-file yang dia mungkin nggak ada pembagian yang jelas begitu. Nah, itu bisa juga sebagai dasar kenapa aplikasi eGov dikembangkan. Nah, kemudian adanya era website membuat aplikasi mungkin ingin diakses kapan saja dan di mana saja. Ya. Jadi maka mungkin yang sebelumnya awal-awal sebelum 2000-an gitu masih desktop, yang mulai 2000-an dipindah ke website biar bisa diakses kapan dan di mana saja. Nah, kemudian berkembang mungkin nanti bisa masuk di mana sajanya menjadi aplikasi Android biar lebih dekat dengan user gitu ya. Nah, ada konsep namanya public participatory, itu merupakan konsep di mana masyarakat bisa ikut serta dalam mengembangkan daerahnya gitu ya, bisa usul dan sebagainya. Nah, itu dia menerima input dari publik, jadi aplikasinya disiapkan biar masyarakat mudah untuk akses dan bisa menginputkan sesuatu gitu, usul yang paling sering ya musrembang gitu minimal. Kalau nanti di Surabaya dulu ada sebelum RPJMD ada namanya urun rembuk, ya urun rembuk. Kalau di searching masih ada kayaknya urun rembuk Surabaya, itu pasti nanti masuk ke aplikasi urun rembuk. Jadi masyarakat Surabaya sebelum bikin RPJMD, Pemkot Surabaya mengumpulkan pendapat dari masyarakat dan dari ahli-ahli di berbagai bidang. Ya, di urun rembuk itu juga ada pendapat ahli-ahli, ada Pak Johan Silas, pokoknya profesor-profesor semua. Nah, kemudian agar layanan bisa lebih personal, ini nanti mungkin agak panjang, itu adalah konsep eGov 3.0. Ya, masyarakat mungkin aplikasinya sama, tapi kalau dia umurnya berapa, begitu beda. Ini kalau ibu-ibu sama bapak-bapak aplikasinya agak beda, menu-menunya jadi beda, lebih personal.
Kalau ibu-ibu mungkin dia ada aplikasi, kalau ibu punya anak ada aplikasi Posyandu gitu ya, kalau bapak-bapak mungkin aplikasi Siskamling dan sebagainya. Nah, yang ketiga mungkin yang terakhir ini mungkin biar dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain. Jadi aplikasi dibuat kayaknya kita perlu bikin aplikasi nih biar antara ini dan ini bisa terintegrasi. Nah, integrasi ini juga masuk juga ke yang atas-atas ini. Jadi yang ini pun biar terintegrasi pun bisa juga karena adanya ini bisa diakses di mana saja, digabungkan dengan sistem yang lain, bisa menjadi terintegrasi juga. Nah, kenapa kok butuh integrasi? Ya, kenapa kok butuh integrasi? Yang pertama mungkin agar tidak perlu berkali-kali kerja pada sesuatu hal yang sama. Misalnya bikin data guru gitu, data guru sudah diinput di sini, kemudian ada lagi permintaan lagi diinput lagi, sebagainya. Ada berbagai macam versi data. Jadi datanya harus konsisten dan tidak redundant. Nanti ikut konsep yang wali data yang mungkin pernah Pak Tony sampaikan gitu ya. Ada wali datanya, ya bukan wali data ya hanya bisa lihat. Kemudian bisa menambah kinerja aplikasi dan kemanfaatan data. Jadi data yang sudah biasanya mentok sampai di sini, itu bisa ditarik sebenarnya sampai memberi manfaat bagi aplikasi-aplikasi yang lain, memberi manfaat untuk analisa-analisa yang lain. Jadi bisa dikaitkan dengan sesuatu yang proses yang lebih besar. Ya. Misalnya Muslimbank tadi. Muslimbank biasanya sudah selesai sampai Muslimbanknya selesai gitu ya. Itu kalau mau ditarik ke Muslimbank, ID-nya Muslimbank diikutkan terus mulai dari e-planning, masuk e-budgeting, masuk nanti e-monef, itu bisa ditarik bahwa Muslimbank ini usulannya siapa, sekarang sudah sampai mana, apa dilakukan tahun ini, apa tahun depan, dan sebagainya. Apakah sudah selesai, hasilnya bagaimana, dan sebagainya. Itu bisa ditarik dengan range proses yang lebih luas, lebih besar. Nah, tapi ada juga integrasi yang sifatnya redundant, tapi itu memang diperlukan karena demi memudahkan akses. Jadi datanya besar, dia punya wali data yang lain, cuma kita butuh sebagian kecil atau butuh sedikit saja yang memang prosesnya berkali-kali. Jadi kita biasanya dia bikin sebuah data warehouse baru, ya sedikit redundant dengan data yang asli, cuma dengan lebih volatil gitu ya. Jadi dia lebih bisa diapa-apain. Itu juga banyak contohnya. Nah, slide-slide berikut itu ada beberapa sistem yang terintegrasi, sambung menyambung ya, seperti Indonesia sambung menyambung menjadi satu. Yang seharusnya dan sudah ada sebenarnya ada di beberapa tempat sudah disambung menyambung, mungkin ada juga yang seharusnya juga nyambung cuma sampai saat ini belum ada. Jadi ada beberapa klaster yang seharusnya berdiri bersama-sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Ya, dengan Pak Ibu. Oke, kemudian next dulu ya. Ya, jadi ini meskipun aplikasi itu sebenarnya munculnya tidak urut, ya. Jadi aplikasi-aplikasi itu munculnya tidak urut. Kayak di Surabaya yang muncul tadi e-budgeting dulu sama e-proc dulu. Padahal itu aplikasi yang cukup berada dia mungkin agak awal tapi lebih di tengah. Jadi kayak Star Wars, ya, kayak film Star Wars. Star Wars itu kan mulainya 4, kemudian 5, kemudian 6, baru kemudian 1 lagi gitu ya. 1, 2, 3 baru ke 7 gitu ya. Aplikasi itu juga seperti itu. Jadi mungkin berdasarkan kebutuhan yang penting dulu, dia meskipun sebenarnya di tengah-tengah, tapi dibangun duluan. Nah, begitu. Kemudian contoh lagi ya kayak kalau film itu ya yang Marvel Universe itu juga begitu ya. Sebenarnya Captain Marvel itu kan ada di awal-awal, dia filmnya dibangun di agak terakhir, kemudian ya disusun lagi timelinenya.
semacam itu. Cuma di slide ini saya bikin dia ikut alur yang timeline yang mulai awal begitu. Jadi timelinenya mulai awal sebagai dasar yang lain. Jadi ya urut begitu. Ya meskipun nggak harus awalnya nggak harus ini dulu. Itu Bapak Ibu. Ya pertama tentang RPJMD. Jadi ada aplikasi RPJMD. Nah ini begini. Untuk slide ini nanti mungkin kalau Bapak Ibu saya share ini bentuknya nggak seperti slide biasa, jadi harus ada klik begitu. Yang bisa diklik adalah warna merah tua dan yang biru tebal, alur. Kalau yang biru tebal ini alur yang biru tebal. Ini saya bikin begini agar nggak bolak-balik begitu. Cuma ya harus di slideshow gitu ya, harus di slideshow. Kalau di view di PowerPoint belum slideshow nggak bisa, nanti kelihatan jelek. Gitu pokoknya. Jadi yang warna merah tua nanti ada biru tebal itu bisa diklik semacam itu. Nah, jadi RPJMD di awal-awal mungkin kepemimpinan baru begitu ya, wali kota atau mungkin bupati yang baru ataupun provinsi juga, gubernur itu membuat semacam visi misi begitu kan, visi misi yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD terakhirnya ya. Jadi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran program itu dibangun. Nah, itu bisa disistemkan biar dokumen-dokumennya awalnya bagaimana kok bisa muncul misi ini, awalnya bagaimana kok ada tujuan ini. Tujuan ini indikatornya apa saja, ya kenapa kok indikator itu diberikan, gitu. Ada data-data pendukung yang bisa disimpan di situ. Ya, ada data-data pendukung yang bisa disimpan di situ. Nah, yang tadi pernah saya ceritakan barusan juga itu yang urun rembuk itu. Nah, nanti itu sudah ada alamatnya ternyata. Devplan Surabaya Co.id urun rembuk. Jadi tentang konsultasi publik itu kan kewajiban ya waktu RPJMD. Ada tahap-tahapnya, konsultasi pertama, konsultasi kedua, sudah setelah selesai bagaimana. Nah, itu semua dituangkan dalam sebuah sistem biar nggak hilang, record-nya nggak hilang, kemudian dia dipakai terus sebagai acuan dalam sistem-sistem bawahnya, sebagai e-planning, e-budgeting. Ya, jadi target capaiannya disimpan, kemudian nanti kalau sudah ada setiap tahun mestinya diisi. Ya ini yang jarang diisikan gitu ya, RPJMD kemudian sudah selesai ya sudah. Jadi ini menyimpan data-data pendukung kemudian nanti sebagai acuan terus gitu. Nah, yang agak susah kan biasanya cari di RPJMD-nya nggak ada, kemudian tahu-tahu muncul. Nah itu yang nanti nilainya jadi jelek gitu ya, kalau dilihat oleh BPK atau KPK mungkin juga ya. Nilainya jadi linknya ke mana gitu. Nah kalau di Surabaya itu mulai visi misi tujuan sasaran program dikaitkan dengan kegiatan. Kegiatan ini programnya apa, sasarannya apa, dia menuju indikator yang mana, tujuannya juga menuju indikator yang mana. Tiap sasaran dan tiap tujuan itu juga punya apa namanya proporsi persentase keberhasilan beda-beda. Nah, ceritanya agak panjang, tapi yang biasanya digunakan mungkin minimalnya adalah dia menyimpan visi misi tujuan sasaran program sebagai master untuk yang lain dan nantinya bisa sebagai dokumentasi dan untuk melihat capaian setiap tahunnya untuk mencatat. Nah, begitu. Nah, kemudian sebelum mulai ada sistem, jadi nanti akan gerak ini sistemnya. Ada yang disebut dengan e-harga. Munculnya e-budgeting Surabaya di tahun 2004 itu sebenarnya adalah awalnya ingin agar mengkoreksi harga-harga itu biar sama, gitu, biar standar. Kertas di OPD 1 harusnya sama dengan kertas di OPD yang lain. Itu kan satu kota, gitu ya. Kemudian pekerjaan juga harusnya standar, bangun jalan itu harus standar per meternya berapa,
Bahman bangun gedung, kemudian yang maintenance semacam mobil gitu ya, mau maintenance mobil di OPDA dengan di OPDB mestinya sama, tidak bisa beda-beda untuk anggarannya. Nah, ini adalah sebuah sistem untuk melakukan penyusunan standar harga. Dia berupa SSH. SSH itu standar yang paling atom data yang paling kecil, jadi setiap barang gitu ya. HSPK itu sudah kumpulan, biasanya dia fisik, jadi pengerjaan gorong-gorong per meter tinggal dikalikan nanti untuk membuat 100 meter tinggal dikalikan 100. Kemudian ASB itu lebih rumit lagi, dia gabungannya. Mungkin membuat rumah gitu ya, membuat rumah itu butuh HSPK apa saja, bangun fondasinya dulu, bangun atapnya berapa, gitu, bangun dindingnya berapa, dikalikan perkaliannya mungkin per meter begitu dan sebagainya. Nah, itu sudah standar. Agak sulit memang untuk membuatnya, jadi ini yang biasanya di banyak rejection dari beberapa tempat itu biasanya ini standar harga harus kuat untuk mengimplementasikannya. Kemudian dia standar kodenya, jadi terstruktur berdasarkan aset, biar nanti waktu bikin dia menjadi aset langsung bisa dikonekkan dengan Simbada. Ya, ada yang sudah dilekatkan dengan rekening belanja di Surabaya, jadi tinggal milih saja, sudah nggak perlu tinggal milih, tidak perlu tahu apa dia di rekening apa, gitu, rekening belanjanya. Nah, ini nanti bisa dipakai di berbagai sistem yang lain, yaitu ada Muslim Bank, ya, Muslim Bank. Ada Muslim Bank yang tipenya dia sudah menggunakan standar harga. Jadi ada Muslim Bank yang usulannya itu bebas, ada usulan bebas, ada Muslim Bank yang usulannya memilih dari yang sudah disediakan. Jadi dikasih list yang bisa apa saja, bangun jalan, bangun drainase, paving, bukan bangunnya paving jalan, drainase, kemudian mungkin yang beli-beli itu kayak tabula pot, beli bola, untuk Karang Taruna dan sebagainya, itu sudah disediakan dulu. Enaknya kalau sudah disediakan, masyarakat biasanya mungkin RT atau RW mengusulkan, itu sudah bisa terhitung nilainya. Dan kalau misalnya dibatasi per RW misalnya 1M, nah itu bisa dengan gampang gitu ya. Bisa merata nanti bahwa RW-nya sudah mengusulkan 1M, berarti dia nggak bisa mengusulkan yang lain dulu, biar dipakai yang RW lainnya dulu. Nah, di Muslim Bank ini juga ada pemantauan progres. Jadi usulannya per RT, mungkin rapat RT itu, setiap RT bisa lihat usulan dia sampai mana, di tingkat apa, naik ke RW, oh sudah naik, atau naik ke kelurahan, oh sudah aman di kelurahan, naik lagi ke kecamatan, dicoret misalnya. Oh nanti meskipun dicoret akan ada alasan, ya harus bisa dilihat alasannya kenapa kok ditolak gitu ya. Ada alasannya, dia bisa tahu. Kemudian dari kecamatan OPD, dari OPD sudah disetujui, sudah bisa dilanjutkan ke sistem berikutnya. Nanti kalau mau dicantolkan, bisa dilihat di e-planning atau e-budgeting. Kelihatan apa enggak sudah mau dilakukan atau enggak, begitu usulan. Nah, pokir juga ada di sini. Ya, pokir kalau mau dibikin di dalam sini juga bisa. Ini juga membantu biar terstandar, jadi usulan-usulan dari Dewan itu enggak muncul tiba-tiba begitu ya. Harus diusulkan dulu di sini, nggak bisa lagi diusulkan kalau sudah misalnya pas pembahasan. Belum barok, belum mandi dia. Iya. Ini adalah Muslim Bank. Nah, yang tadi ini bisa diklik yang merah, sama yang ini tadi biru. Ini adalah datanya. Nah, data yang diintegrasikan. Jadi yang diintegrasikan adalah data SSH atau SPK atau ASB yang bisa diusulkan.
yang bisa diusulkan masyarakat yang mana. Itu sudah ada nilainya, jadi secara perjalanan apa namanya ya, biar meratanya mudah gitu ya. Tapi tetap ada musrembang yang tanpa nilai juga ada. Dengan nilai bebas juga ada, nilai jalan dikira-kira sendiri juga bisa. Ya dari musrembang masuk ke e-planning. Nah, dari kiri tadi begini. Nah, untuk e-planning ini adalah klaster penganggaran. Nah, ini nanti akan ada satu klaster besar yaitu klaster anggaran, Bapak Ibu. Nah, e-planning adalah yang perencanaan pembangunan yang fokus pada program dan kegiatan. Jadi sebenarnya fokus awalnya adalah mau mengerjakan apa di program apa, gitu ya. Kegiatannya apa di program apa. Tapi di program itu juga ada nilai, jadi nilai anggarannya berapa, cuma beberapa daerah ya sekalian komponennya dimasukkan biar nanti di budgeting yang memang fokus ke komponen itu tidak terlalu sulit untuk membuatnya lagi. Nah, gitu. Nah, di sini juga yang di Surabaya mulai berapa ya 3 tahun 4 tahun yang lalu itu ditambahi dengan W5H. Ya, ini yang mungkin jadi awalnya dicek gitu ya sama BPK, sistemnya sudah bagus, sudah ngeling kemana-mana. Cuma ditanyain kenapa gitu ya, why? Kenapa kok ada kegiatan ini? Nah, itu yang mungkin susah jawabnya. Kenapa kok dikerjakan sekian, dikerjakan sebegini dengan misalnya dengan input sekian? Itu ditanyakan. Nah, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Itu dijelaskan semua di situ. Ya. Jadi misalkan kegiatan pembangunan gedung sekolah. Nah, kenapa kok dibangun terus gitu ya? Masa selalu rusak gitu ya? Nah, itu harus ada penjelasannya, alasannya, kemudian mungkin ada data-data yang ditaruh di situ juga. Nah, jadi nggak boleh kalau beralasan karena biar sama seperti yang tahun kemarin, tinggal kopas saja, tinggal isinya dibedakan. Nggak boleh begitu jawabnya. Ya, jadi harus ada what, why, where, who, when, how, bagaimana mengerjakannya. Selain itu tadi ada input, output, outcome. Jadi sudah mirip e-budgeting, tapi ya sebenarnya lebih fokusnya ke sini. Nah, semacam yang tadi e-budgetingnya di Surabaya itu muncul duluan, lahir dulu, baru kemudian ada e-planning. Jadi ditarik ke belakang. Nah, ini e-budgeting. Kalau sekarang ini kadang memang jadi satu ya. Kalau di Surabaya di e-planning itu di-handle Bapeko, e-budgeting di-handle administrasi pembangunan. Dia fokus ke isi dari kegiatannya. Jadi fokus ke komponen-komponen yang ada di situ dengan data yang sudah standar diambil dari e-harga. Nah, ini agak panjang sedikit penjelasannya. Di e-budgeting karena dia sudah fokus ke situ, jadi agak rigid untuk handle-nya. Terdapat milestone gitu ya, jadi semacam ada tahapan, dia kadang ada skenario yang nanti misalnya ini kalau DPR setuju maka pakai ini, ya. Tapi kalau DPR nggak setuju balik lagi ke yang kemarin. Nah, biar bisa seperti itu menggunakan milestone. Bisa direstore lagi ke misalnya apa ya contoh yang sering yang bensin, mungkin harga bensin ya, kadang kalau pas harga bensin dulu kan naik turun itu dianggarkan untuk harga bensin sekian ya. Kalau disetujui DPR dipakai ini, kalau nggak disetujui balik lagi dengan anggaran sebelum harga bensinnya dinaikkan gitu misalnya. Nah, kemudian ada sistem log. Nah, jadi perubahannya tercatat, siapa dan kapan merubah apa itu tercatat semua ya. Nambahi komponen, edit apa isinya dan sebagainya tercatat semua.
siapa, di mana, pakai IP berapa. Kemudian ada log, tapi tadi log pakai G, yang berikutnya log pakai CK, log dikunci. Nah, ini kalau yang dulu di Jakarta katanya ada 3 kuncian gitu ya. Ada KPK ikut kunci sekarang. KPK, gubernur, sama satunya mungkin Sekda ya. Kalau itu sudah buka baru bisa diedit. Oke, kemudian outputnya biasa RKA, lampiran-lampiran dokumen anggaran. Nah, yang ini untuk linknya dari e-planning dia dapat header kegiatan, ya, sama ya header kegiatan saja, nama kegiatan, kemudian input output outcome itu nggak boleh diubah lagi mestinya di e-budgeting. Jadi kalau sudah dari sini, kalau mau ngubah atas, ya harus dikembalikan dulu. Ya, wilayahnya sudah bukan wilayahnya pembinanya e-budgeting, dia sudah wilayahnya pembinanya e-planning. Nah, kalau nggak begitu, nanti datanya nggak sinkron. Di sini dibikin apa, tersimpan sebagai apa, di sini diubah lagi. Nah, itu yang awal-awal memang begitu, kayak sulitnya di situ. Ya. Yang lebih sulit mungkin nanti e-planning sama keuangan gitu ya. Itu menurut pengalaman kedua OPD yang sangat kuat begitu. Nah, untuk menyatukannya kadang agak sulit gitu. Agak sulit. Untuk mengintegrasikannya juga agak sulit. Nah, yang dari sini harga masuk ke sini adalah SSH SPK untuk e-budgeting yang menggunakan standar harga yang pakai standar. Kemudian dari Musrenbank itu masuknya sebagai usulan, jadi ada komponen budgeting yang dia diambil dari usulan Musrenbank yang mana. Nah, ini biar ada link antara Musrenbank dengan budgeting, biar kelihatan dia sudah dilakukan atau enggak. Ya, kalau di Surabaya dulu diwajibkan untuk semua usulan Musrenbank harus terakomodir di tahun yang sama. Jadi kalau misalnya masih ada yang tersisa, itu atasnya ada keterangannya. Ada berapa jumlah Musrenbank yang belum diakomodir. Nah, itu linknya. Next, masuk ke, ini agak menyimpang sih sebenarnya, bukan klasternya penganggaran, tapi dari RPJMD, mumpung biasanya 5 tahunan, itu dibuat juga Master Plan Smart City atau Master Plan SPBE. Nah, di sini meskipun biasanya hanya berupa dokumen Master Plan gitu ya, kertas laporan. Kemudian di sini dikaitkan dengan indikator yang ada di RPJMD. Nah, biar tersimpan, kemudian ada data-datanya, sebagainya, kayak kita membuka lagi gitu ya, apa yang sudah pernah kita planning dalam Master Plan Smart City dan sebagainya, itu harusnya ada sistemnya juga. Terdapat reminder juga mungkin, tahun ini ngapain, mungkin pas penganggaran dia muncul reminder, harusnya bikin ini sesuai dengan Master Plan yang Smart City yang kemarin. Ya, intinya adalah outputnya sebagai dokumentasi online, semacam bentuk wiki dan sebagainya. Wikipedia bisa diakses oleh siapapun yang OPD manapun gitu ya. Karena kan Master Plan mencakup banyak OPD. Nah, ini tambahan sedikit. Nah, dari e-budgeting, di e-budgeting itu bentuknya kegiatan. Sebelum bisa dikerjakan, biasanya di antara komponen-komponen kegiatannya dijadikan sebuah paket pekerjaan. Ya, sebuah paket pekerjaan. Ada sistem yang namanya, kalau di Surabaya, 2 namanya, e-delivery sama e-project. Nah, itu saya biar panjang saya jadikan satu, e-kontrak. Intinya adalah di sini adalah persiapan gitu ya. Proses persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi
komponen-komponen di dalamnya dipaketkan, nantinya dia dikasih dilakukan dengan apa, apakah swot kelola, apakah dilakukan PL, apakah dilelang dan sebagainya, jenisnya, metode lelangnya bagaimana, jadwalnya bagaimana dan sebagainya. Nah, mungkin saat ini lebih banyak yang sudah pakai yang semacam ini, yaitu sirup, ya, sirup. Karena di Surabaya kontraknya duluan, project namanya, lebih dulu dari sirup, maka dia sekarang bikinnya tetap ini dulu, habis itu baru diupload ke sirup. Ya mungkin yang teman-teman yang lain di daerah yang lain ada sirup dulu, kemudian diambil sirupnya, baru masuk ke e-kontrak. Nah, ada masalah. Yang penting datanya sama, nggak perlu kerja 2 kali. Nah, di Surabaya juga ada namanya e-delivery, itu manajemen pembuatan dokumen. Jadi dokumen-dokumen kontraknya sudah standar, tinggal memasukkan apa yang berbeda, ya, PT-nya apa, terminnya berapa kali, dan sebagainya. Susunannya sudah standar. Outputnya adalah paket pekerjaan, rencana jadwal, dan penyerapannya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk dipunyai secara lokal begitu kalau mau diteruskan, ya, kalau mau diteruskan. Kalau masih di sirup mungkin agak sulit untuk aksesnya, jadi perlu kita punya dokumen lokalnya. Makanya kadang ada sirup, kadang ada yang sudah ada sirup kemudian di-download untuk mempunyai sistem sendiri. Yang diambil di sini ya RKA, rekeningnya, dan komponen-komponennya. Ya, itu tadi. Next ya. Next. Nah, yang tadi sirup sekaligus SWSE mungkin ya, sama kontrak lelangnya sekalian. Nah, itu ada yang sirup ke e-kontrak, ada juga yang e-kontrak ke sirup. Ya, keuntungannya adalah ini tadi bisa melanjutkan ke sistem-sistem internal yang lain. Nah, kemudian dari e-budgeting penganggaran masuk ke keuangan. Nah, ini yang biasanya kadang agak sulit di sini. Masuk ke keuangan biasanya sudah ada aplikasi yang sudah bermacam-macam. Dia merupakan aplikasi yang mungkin paling awal di pemerintah daerah. Ada SIMDA, SIPKD, SIKD, dan sebagainya. Nah, yang seharusnya di sini mungkin kalau memang sudah ada e-budgeting, mungkin kalau perubahan komponen nggak boleh lagi dilakukan di sini. Jadi di sini tinggal SIASIK, itu maksudnya sistem akuntansi dan atau keuangan daerah. Jadi dia memang langsung fokus ke pelaksanaannya keuangannya SPD, SPP, SPM, SP2D sampai dengan SPJ. Ya, jadi e-budgeting langsung masuk semua, nggak boleh lagi diedit-edit di sini. Itu yang mungkin agak sulit. Kadang langsung diedit kalau ada sistem yang lain. Kalau misalnya SIPKD kan sebenarnya bisa ngedit e-budgeting. Ngedit komponen juga bisa sebenarnya. Cuma ini perjanjian antar OPD-nya. Boleh nggak diedit di sini? Kalau memang harus diedit di sini, harus dikembalikan ke sini. Kembalikan ke sini, mungkin kalau dia mengedit juga output, jumlah outputnya dan sebagainya, harus balik lagi ke e-planning, ya, biar data kedua atau ketiga OPD ini sinkron. Ya, di sini untuk ke e-kontrak itu kalau misalnya dia sudah selesai tahapnya, jadi paket pekerjaan ini sudah selesai sampai apa, ada SP2D-nya tanggalnya berapa, SPJ-nya tanggal berapa, nomor berapa, dan sebagainya, bisa diambil di sini. Nah, itu nanti bisa masuk ke, ada yang lebih detail lagi namanya e-termin. Jadi ini memang fokus ke termin-termin saat pencairan, gitu. Pekerjaan, terutama pekerjaan fisik, tapi ada juga sih yang pekerjaan yang pembelian dan sebagainya. Jadi prosesnya bertingkat, proses approval-nya saat sudah mengerjakan, kemudian dokumen-dokumen pencairannya kan diajukan, itu kan bertingkat
tingkat, kemudian balik lagi selesai atau balik dikembalikan, diupdate dan sebagainya. Nah, itu ada di sini. Menyimpan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pencairan sama historinya. Kemudian Emonef, ini hampir selesai dilakukan, di e-kontak tercatat, di e-termin sudah keluar uangnya sesuai dengan dokumen-dokumennya. Nah, hasilnya dicatat di Emonef. Ya. Emonef selain angka uang penyerapan nilai juga fisik pekerjaan dilaporkan secara gradual, ada yang tiap minggu, ada juga yang tiap bulan. Jadi mungkin yang fisik khusus ada kolom sendiri yang persentase selesainya fisiknya. Kalau yang lain yang kayak belanja mungkin ya cuma realisasinya saja. Tapi di Emonef ini campuran. Di dalam komponennya paket pekerjaannya dicek, capaian output outcome juga dicek juga, dimasukkan juga di situ. Jadi ada Monef header kegiatan, ada juga Monef komponennya. Nah, biasanya kalau sudah selesai, biar bisa dilihat, ada aplikasi dashboard. Kalau misalnya punya semacam comment center, nah biasanya dimasukkan di sini comment center. Aplikasi dashboard di comment center. Jadi dia masuk sebagai salah satu, ya nggak hanya ini nanti dashboard isinya. Salah satu report yang berupa tabel, grafik, mungkin ada peta dan sebagainya. Ya, biasanya digunakan di comment center. Contohnya ada dashboard Madiun Kota Go.id. Ini kayaknya bisa diakses, nggak perlu login. Tapi data-data tertentu bisa butuh login. Tapi dicoba ya, kayaknya nggak perlu login. Dashboard Madiun Kota Go.id. Ya, tampilnya di comment center. Nah, kalau sudah selesai yang tadi dihubungkan, jadi barangnya apa, kodenya sudah sama dengan kode aset, pekerjaannya sudah selesai, termin sudah dicairkan, barangnya sudah datang, secara otomatis dia masuk aset. Ya, nggak perlu di-input ulang, nggak perlu inventarisasi baru. Ya. Aset pun bisa isinya dimasukkan dashboard. Isinya dimasukkan dashboard, diintegrasikan, mungkin laporan penambahan atau pengurangan aset di aset-aset dengan jenis per jenis, gitu ya, aset per jenis. Tanah berkurang atau bertambah berapa, kendaraan bertambah berkurang berapa, itu bisa dimasukkan juga di dashboard. Nah, ini klaster anggaran. Ini klaster besar, klaster anggaran, ini cukup panjang. Kalau sudah sampai di sini sebenarnya bisa diambil juga dari Muslim Bank ini, usulannya siapa, sudah sampai apa dikerjakannya, apakah sudah selesai apa belum. Karena biasanya saat Muslim Bank berikutnya itu ditanyakan sama masyarakat, yang kemarin bagaimana usulannya. Yang kemarin saja belum diselesaikan, masuk minta usulan. Ya, semacam. Nah, kemudian ada e-data. E-data ini kalau di Surabaya masuk juga di Bapeko. Ini membuat semacam data warehouse untuk sistem-sistem yang dia mungkin belum tersistem, sistem-sistem tapi belum ada aplikasi gitu ya. Jadi cuma semacam butuh Excel, tapi kalau Excel itu kan nggak bisa terdokumentasi dengan enak. Gitu. Jadi dia bikin e-data, kolom-kolomnya, kemudian diupload berdasarkan Excel yang mereka sudah punya. Ya, kolomnya di-set, datanya tinggal diupload dengan Excel yang OPD sudah punya. Ya. Bisa juga dibuat di entry langsung di situ kalau memang OPD-nya mau di entry di situ. Kemudian kalau memang sudah punya data Excel juga bisa diupload. Hasilnya nanti akan bisa diambil mungkin oleh sistem-sistem yang lain. Ya, contohnya adalah untuk sakit. Ya, data-data indikator yang ada di RPJMD bisa saja sih sebenarnya kan langsung dimasukkan ya. Masukkan jumlah jumlah siswa. Kalau jumlah siswa sebenarnya bisa keluar
dari warehouse pendidikan nanti ada di sini. Yang jarang itu mungkin jumlah ibu menyusui, nah, misalnya jumlah ibu balita yang masuk ke posyandu. Nah, mungkin datanya mungkin belum ada sistemnya, dibuatkan di e-data, diupload oleh mungkin masing-masing kelurahan. Kelurahan di sini ada indikator yang dia masuk ke sakit. Ya, salah satu mungkin indikator yang apa, kesehatan atau apa, masuk ke situ. Nah, masuk juga ke dashboard. Nah, ini data klaster yang lain, klaster lagi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana CMD, data atomnya ada di e-data, tapi di sini diambil summary-nya saja. Summary-nya diambil. Dilaporkan melalui Lakit, bisa ditampilkan juga di dashboard. Nah, kemudian ada klaster cukup penting, terutama kalau mau membuat sistem yang apa istilahnya SSO ya, single sign on. Sistem awalnya kan sebenarnya simpel gitu kan, sistem ilmu kepegawaian. Jadi semua pegawai, biodata, riwayat-riwayat, ada mutasi, anjab APK dan sebagainya. Itu sangat penting untuk sebenarnya untuk bisa dipakai oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya mau e-budgeting tadi, harusnya bisa ambil loginnya dari Simpek, biar tahu yang masuk. Harusnya bukan login, misalnya login kepala seksi saja, loginnya login orang per orang, gitu, pegawai per pegawai. Jadi semua bekerja bersama-sama dan dia tercatat sebagai tanggung jawabnya siapa. Ya makanya yang dulu pernah ada berita di Jakarta yang apa itu air mancur atau air mancur yang kok bisa berapa nilainya tinggi sekali gitu misalnya. Nah itu bisa di-trace karena di Jakarta loginnya sudah login pakai login NIP punya pegawai. Ya, langsung bisa ketahuan siapa yang ngisikan. Nah ini untuk aplikasi lokal, tapi mungkin untuk yang dekat dengan Simpek sendiri, ada SKP. Ya, paling enggak ada SKP yang dia terkoneksi dengan data pegawai. SKP punyanya Ortala ya, sistem informasi sasaran kerja pegawai. Target per tahun cuma dia diisi per triwulan, mungkin per bulan ada, per triwulan ada. Kemudian yang dikirim ya data pegawai, ini data pegawai diintegrasikan. Jadi nggak boleh ngisikan ulang gitu pegawainya. Kemudian absensi juga tinggal pakai mestinya data pegawai dipakai lagi, tinggal absen ada data tentang absen sama nge-link dengan pegawai. Absen bisa pakai mesin finger ya maupun dengan Android gitu ya. Kita juga pernah membuat aplikasi yang berdasarkan selfie. Apalagi saat WFH begini, aplikasinya dipakai karena memang absennya bisa dari rumah pakai selfie saja. Selfie, dia lagi ngapain, diklik, terus masuk jadi absen. Sifat pencatatan penghitungan absen pegawai. Absensi. Nah, yang agak panjang ini kinerja. Kinerja dulu kalau yang cukup terkenal saat di Jakarta, mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa camat gajinya 40 juta gitu ya. Lurah gajinya 30 juta. Nah, itu menggunakan kinerja begini bentuknya. Dia ada gabungan antara aktivitas. Jadi setiap kegiatan apa aktivitas itu dikerjakan, kemudian dia punya nilai setiap aktivitas. Misalnya rapat, ada nilai saya sendiri. Mungkin kalau kayak OB itu mungkin bikin kopi, menerima tamu juga ada nilainya. Upacara dan lain sebagainya. Kemudian digabung dengan perilaku. Perilaku dilihat oleh 360 derajat atasan, bawahan, kanan kiri.
digabung lagi dengan absensi yang tadi, digabung dengan SKP, digabung dengan kinerja anggaran. Nanti biasanya akan dijadikan sebuah renumerasi persentase gitu ya. Persen fullnya berapa, tapi berdasarkan ini aktivitas, perilaku, absensi dan sebagainya, dia sebenarnya capaiannya berapa. Kalau 80% ya sebenarnya 80% dari yang tadi, misalnya lurah tadi 30 juta maksimal sebenarnya. Tapi sangat jarang berdasarkan ini itu dia juga dapat maksimal, mungkin sekitar 80% gitu dapat. Nah, sistem ini sebenarnya dari pengalaman sangat berguna dalam hal kalau kita ingin mengimplementasikan sistem baru, menjalankan sistem yang sebelumnya belum ada, mau diimplementasikan biar semua teman-teman pakai gitu ya. Nah, bisa digunakan e-kinerja ini. Kalau di Surabaya, kalau ada sistem baru dia langsung dikaitkan, misalnya untuk survei kelurahan ada survei Gakin. Nah, Pak Lurahnya harus menyetujui. Nah, begitu menyetujui dia otomatis masuk ke, kalau di Surabaya nama e-performance, langsung masuk sebagai poin di e-performance, aktivitas menyetujui Gakin misalnya, mengapprove gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau, biar memang ada semacam apa namanya rewardnya, dia akan lakukan itu, sistemnya akan dipakai. Kalau di Madiun saat ini sedang menggunakan e-surat. Jadi kalau membuat surat lewat situ, ya yang sebelumnya mungkin manual pakai Word dikirim. Nah, kalau pakai e-surat, secara otomatis dia menjadi aktivitas membuat surat, dapat poin langsung. Nah, itu bisa dalam tanda petik memaksa pegawai untuk menjalankan sistem-sistem yang sudah dibikin. Ya, sistem yang sudah dibikin, kalau nggak ada reward, nggak ada punishment-nya, agak susah dilakukan. Gitu ya. Nah, begitu. E-kinerja itu. E-kinerja nge-link ke SIA, SIK, itu dengan dia ada report, pegawai ini bulan ini dapat berapa total rupiahnya. Kalau yang tadi absensi tadi biasanya dilakukan untuk kinerja yang sifatnya statis. Kalau yang ini yang dinamis. Ini dinamis, yang ini statis. Kadang dibagi dua. Data dari Simpok ya data pegawai, SKP ini saling mendukung. Jadi data ke e-kinerja itu adalah targetnya, bisa diinputkan juga saat masukkan e-kinerja. Saat ke SKP itu SKP dapat detail aktivitas yang mendukung tiap target. Jadi saat nanti bikin report itu kegiatan apa aktivitas per targetnya itu sudah ada, sudah terisi. Kalau absensi tadi ya absensi per bulannya dihitung biasa untuk uang kinerja yang statis. Itu untuk ini yang tadi e-surat ya, e-surat mungkin agak sedikit lah tambahan untuk surat masuk dan keluar disposisi suratnya juga di situ. Dari e-surat mungkin bisa juga ke arsip. Jadi surat-surat masuk mungkin di scan. Kalau surat masuk kan nggak bisa kita tulis ulang ya, maka habis-habiskan waktu. Tinggal di scan, masukkan ke arsip, masuk ke arsip. Yang diintegrasikan adalah surat yang terkait dengan objek pembahasan. Jadi di sini saya klik. Nah, di sini. Sistem yang terkait arsip-arsip selain surat ada nota dinas, kemudian resume rapat, ada semacam dokumentasinya. Dia bisa dilekatkan pada sebuah objek pembahasan. Dan kadang kalau butuh dia bisa dilekatkan dengan lokasi spasialnya. Di Cipta Karya itu kebetulan kan banyak semacam objek yang bisa dilekatkan dengan lokasi spasial ya, misalnya jalan untuk apa itu namanya kabel car ya, kabel car mau dibangun itu udah mulai kapan, ada tahunnya sendiri, mulai rapat pertama resumenya bagaimana, rapat berikutnya resumenya bagaimana,
rapat-rapat dan sebagainya, ada surat masuk surat keluar yang terkait itu, bagaimana terarsip semua dengan timeline yang bisa dilihat, dokumen-dokumen bisa dilihat semua. Kemudian kalau mau dilihat petanya, ada poin-poin objek yang diklik begitu sudah kelihatan dibahasnya kapan saja. Peta dan surat, maksudnya peta surat, CKTR, web ID, cuma harus login. Nah, dari Simpok juga ada e-koperasi, kalau misalnya mau dilanjutkan, setiap pegawai bisa beli barangnya koperasi, bayarnya nggak perlu langsung, gitu ya, tinggal nanti dipotong gaji di bulan selanjutnya, di gaji selanjutnya. Juga simpan pinjamnya juga, untuk simpan pinjamnya juga. Makanya dia bisa di-link dengan SIA-SIP ini. Data Simpoknya masuk ke sini, masuk sebagai apa, beli atau pinjam gitu. Nah, kemudian pemotongannya dilakukan oleh keuangan. Ya, data intinya data dan untuk pemotongan gaji pegawai. Ya, kemudian yang berhubungan dengan perjalanan dinas ada ESPPD, itu juga pasti pakai data Simpok juga. Setiap OPD mungkin perlu ada yang perjalanan dinas, itu ada aplikasi namanya ESPPD untuk manajemen, ya ada mulai dari telaahnya dulu, kemudian biaya-biaya, bukti-buktinya, sama resume-nya sampai sudah selesai. Ada proses approval juga di situ. Yang jelas nanti bisa terlihat siapa jalan-jalan kemana. Kalau mau ditaruh di dashboard juga bisa, misalnya biar wali kota lihat pegawainya yang jalan-jalan hari ini siapa saja dan kemana saja. Nah, selanjutnya ada klaster pendidikan. Ya, klaster pendidikan ini cukup penting juga. Dia mungkin bisa ambil beberapa data dari Simpok yang khusus guru yang sudah PNS. Tapi guru yang belum PNS juga harus dimasukkan di sini. Di sini memasukkan data-data semua ya terkait pendidikan, sekolah, prestasinya, foto-foto, video kegiatan, siswanya, kemudian ada mapelnya, rombelnya berapa. Jumlah rombel ini mungkin bisa nanti sebagai dasar jumlah bosnya ya, jumlah kelas sama jumlah rombel. Dapat bosnya dari situ, jumlah total siswanya berapa. Nah, itu sudah pernah dibangun oleh Surabaya di profil sekolah di Spendik Surabaya ini, cuma sekarang sudah nggak update lagi. Tapi datanya tetap update, cuma profilnya masih saya lihat terakhir kemarin masih yang lama. Masih pakai Google Map. Nah, sekarang Google Map-nya sudah nggak bisa dipakai lagi. Sudah berbayar. Jadi nanti ada gelap-gelap. Dari pendidikan, ini ada data semua yang diperlukan, master-masternya. Kita bisa membuat PPDB, penerima peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru. Nanti secara otomatis setelah PPDB selesai, yang diterima langsung masuk juga ke warehouse pendidikan. Dia akan menambahkan data siswa yang baru. Kemudian ada raport, jadi raport online. Kalau di Surabaya, raport seluruh sekolah, dulu sampai SMA. Sekarang masih sudah cuma sampai SMP saja, SD, SMP. Itu sama semua dimasukkan di e-raport. Namanya apa ya, raportku.net kalau nggak salah. Ya, raportku.net. Cuma harus login juga, nggak bisa dilihat. Jadi secara gradual harusnya guru-guru kalau ada tugas dan sebagainya selesai ulangan, nilainya di sini. Jadi enggak masuknya bareng-bareng di terakhir-terakhir. Biasa dicicil secara gradual di situ, kemudian nanti sudah ini dibangun waktu Kurtilas. Jadi waktu Kurtilas itu ada konsep yang harus ada semacam deskripsi. Nilainya ada nilai deskriptif. Nah, nilainya deskripsinya itu bisa diambil secara otomatis berdasarkan kompetensi yang per apa yang diujikan. Jadi dari ini dapat nilai berapa, di sini digabung, otomatis mendapatkan sebuah kalimat deskriptif. Ini dibangunnya waktu itu.
Ya, khusus untuk guru ada sendiri nanti. Mungkin sekarang sudah dikembangkan. Ada selain Ekin Guru itu bisa dilihat di Siagus, sistem guru sekolah Dispendik Surabaya Go ID. Ya, jadi sistem terkait sertifikasi dan lain-lain dimasukkan di situ. Kalau dulu namanya Ekin Guru, Ekinerja Guru. Nah, sekolah ini tipenya juga sama, hampir sama dengan OPD ya. Cuma kalau OPD bagian besarnya adalah kota. Kalau sekolah bagian besarnya adalah dinas pendidikan. Nah, makanya kita juga bisa mengembangkan e-budgeting, mungkin siaksi juga di sekolah. Ya, siaksi ke sekolah. Jadi mulai dana bosnya kan diambil dari jumlah rombel, kemudian dia mau dibikin apa, perencanaannya bagaimana, realisasinya bagaimana, sama keuangan masuk keluarnya bagaimana. Itu bisa dibikin sendiri dengan sistem siaksi sekolah. Ya, makanya ini sebuah klaster yang cukup penting juga, klaster pendidikan. Nah, yang berikutnya ini nanti sampai full, masih ada di sini sama di sini. Sebenarnya masih ada klaster yang lain, cuma tempatnya sudah nggak cukup. Penduduk. Nah, ini langsung warehouse juga karena memang nggak boleh ya, menurut aturan nggak bisa langsung mengakses data penduduk dari pusat. Biasanya masing-masing daerah punya warehouse-nya, data warehouse kependudukannya. Ya, sebagai dasar untuk pelayanan yang lebih personal atau pakai konsep e-gov 3.0 tadi. Jadi dia lebih bisa dipakai secara lebih volatil. Ini juga perlu sebagai data lokal. Dikaitkan dengan berbagai macam layanan, ya, berbagai macam layanan. Yang biasanya ada sih, lampit ya, lampit lahir, mati, pindah. Jadi orang melaporkan begitu di situ, nanti diupdate di nasionalnya. Kalau di Surabaya ada pelampit, kalau di Madiun ada pemburu. Ya, akte kelahiran dan sebagainya juga bisa ditaruh di sini. Ya. Kemudian ada e-kampung. Jadi ini mungkin fokus ke komunitas yang kayak RT atau RW, dia punya semacam aplikasi sendiri, sudah terkonek sendiri, bisa ngobrol-ngobrol di situ, kemudian bisa ngasih pengumuman dari kelurahan, kalau misalnya mau membuat pengumuman tinggal dikirim ke kampung itu semua RT akan dikirimi semacam pengumuman dari kelurahan. Kemudian mungkin perlu dikasih juga panic button kalau ada sesuatu yang mengancam atau harus bisa diselesaikan sesuatu. Diklik panic button-nya, nanti handphone di masing-masing yang install, yang masing-masing biasanya ya di RT itu akan bunyi siapa ada bahwa di sekitarnya ada yang butuh pertolongan. Ya loginnya pakai data dari Dinas Pendudukan. Jadi kalau nggak perlu daftar lagi, sudah dibuatkan secara otomatis, aplikasinya tinggal pakai. Kan data masternya sudah ada di sini. Contohnya mungkin ada aplikasi kentongan dari Jogja, itu mirip-mirip semacam e-kampung yang sekarang dipakai e-kampung tangguh ya, kampung tangguh. Nah, mungkin konsepnya memang dia fokus ke COVID. Kemudian yang untuk untuk anak-anak muda ada enaker dipakai oleh Dinas Tenaga Kerja untuk ngasih pelatihan. Selain pelatihan, dia juga punya partner dengan perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa lihat tenaga kerja yang bagus-bagus yang mana, yang sudah dilatih ini itu, yang siapa saja. Jadi dia memudahkan perusahaan partner juga. Selain itu juga memudahkan juga untuk tenaga kerjanya untuk me-apply lowongan. Ya, portofolionya tentang pelatihan yang sudah dilakukan apa saja, yang sudah diikuti apa saja, bisa langsung ketahuan di situ. Ya, jadi semacam kayak bikin kurikulum vitae yang sudah
dipunyai. Gitu ya. Kemudian yang tadi pernah diceritakan juga tentang Gapin, mungkin prosesnya nggak cuma untuk survei saja, tapi juga selain itu langsung dapat formula mana yang penduduk mana yang ikut di atas garis kemiskinan. Biasanya kan ada 3 yang sangat miskin, hampir miskin, sangat miskin, miskin sama hampir miskin 3. Nah itu dapat penilaiannya dari sebuah formula, ya, misalnya di survei, kemudian ada makan daging berapa kali sebulan, beli baju berapa kali sebulan. Ini kok banyak rumahnya bagus, kemudian lantainya pakai ini gitu ya. Kok nggak pernah makan daging gitu ya? Oh ternyata vegetarian. Ya, jadi nggak termasuk Gapin. Ada rumahnya bagus, ternyata nggak pernah beli baju. Nah itu mungkin perlu diupdate. Sekarang ini ada ponsel dan sebagainya. Jadi isian untuk surveinya mungkin perlu lebih modernkan lagi. Jadi kayak ponsel itu kan sekarang jadi semacam kebutuhan wajib begitu. Apakah punya ponsel mestinya sekarang sudah dimasukkan. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan kalau sudah inventaris kan dilakukan intervensi. Ada yang diberi bantuan pendidikan, ada yang diberi bantuan kayak pelatihan memasak, sopir dan sebagainya. Nah, itu perlu disimpan terus dipantau lagi apakah intervensinya berhasil. Jadi kalau suatu keluarga itu sudah diberi intervensi, waktu di survei berikutnya dia harusnya sudah naik, mungkin sangat miskin menjadi miskin, tahun berikutnya menjadi hampir miskin, tahun berikutnya sudah nggak masuk lagi. Nah itu harus dicek ulang gitu ya, harus tersimpan kemudian bisa dicek ulang biar bisa ketahuan hasil intervensinya bagaimana. Itu yang mungkin jarang dilakukan, ya, jarang tersimpan gitu ya. Jadi tahunya cuma intervensi saja, tidak menerima output-nya bagaimana, outcome-nya bagaimana. Nah, kemudian ada aplikasi yang bisa membuat warga melaporkan sesuatu yang tidak betul, yang butuh penanganan. Contohnya Clue, kalau yang dulu terkenal di Jakarta, Clue atau lapor dari pemerintah pusat. Kalau di Madiun ada Mata Warga. Nah itu juga bisa langsung masuk ke dashboard biar bisa terlihat sama mungkin kepala daerah. Oh ternyata ada kasus ini langsung diselesaikan gitu. Warnanya bisa berubah. Mungkin kalau misalnya awalnya merah gitu ya, masih dilaporkan warnanya merah, ditangani warnanya biru. Kalau sudah selesai warnanya hijau. Nah, kalau sudah banyak yang merah berarti di petanya banyak yang merah berarti banyak yang lapor tapi nggak ada yang ditangani. Ya, nanti lama-lama menjadi mungkin kalau sudah ditangani jadi biru, kalau sudah biru semua berarti sudah banyak yang ditangani. Kalau sudah hijau semua berarti ya sudah banyak yang diselesaikan. Nah itu yang konsepnya Clue. Kemudian ada ini ada klaster yang tadi, klaster penduduk. Yang terakhir mungkin masih ada ruang kosong di sini. Saya kasih klaster pelayanan. Pelayanan mungkin ini terbagi di banyak OPD. Cuma biasanya dia biar satu pintu ada yang namanya portal pelayanan. Portal pelayanan. Jadi aplikasi yang kalau user itu tinggal masuk ke sini satu pintu, dia daftar untuk pelayanan apa, upload datanya di sini, pengisian dan sebagainya ada di sini semua. Nanti dia dapat progres pelayanannya juga di sini, menerima hasil layanannya juga di sini. Jadi satu pintu kalau di Surabaya ada di PTSA, di Siola. Jadi apapun yang mau
pelayanan apapun, IMB dan sebagainya, mungkin bisa nanti dibuat SSW Surabaya Go ID. Ya, dia punya data sendiri, punya apa namanya server data sendiri, jadi semua diupload di situ. Di OPD tinggal lihat saja, tinggal lihat, kemudian tinggal ngirim status. Jadi saling kirim-kiriman. Nah, prosesnya harus bekerja sama. Kalau misalnya IMB ya ke Cipta Karya, kalau misalnya apa ke lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi tergantung jenis layanannya. Kemudian kalau sudah mulai, di sini juga kadang dikasih semacam timekeeper, gitu ya. Mungkin ada standar di Surabaya mungkin harusnya 3 minggu maksimal. Nah, di situ ada timekeeper-nya di sini. Ya, kalau sudah lebih dari 3 minggu, mungkin kasih warna merah. Gitu. Nah, yang di sini adalah pelayan-pelayanan contoh yang di Surabaya mungkin ada reklame, SLF dan sebagainya. Nah, kenapa masuk ke SIASIK? Karena kadang untuk pelayanan yang ada harus bayar gitu, dia harus langsung bayarnya ke keuangan. Ya. Jadi makanya ada koneksi juga ke keuangan. Kadang ada pelayanan yang memerlukan proses pembayaran, bayarannya langsung ke keuangan. Nanti dari keuangan, kalau sudah lunas masuk lagi ngasih web service atau bagaimana ke aplikasi yang ada di sini. Nah, begitu. Kebetulan ada beberapa di dalam siklus atau klaster ini kita sudah pernah membuat. Nah, jadi yang kita pernah pengalaman pernah mengerjakan atau membantu itu ada yang bintang-bintangnya. Ya, bintang. Mungkin untuk kali ini belum bisa terlalu masuk ke sistem masing-masing ya. Kalau misalnya memang diperlukan, bisa yang tadi kontak Mas Dias untuk presentasi yang lebih detail. Karena kita akan siapkan dulu untuk data-datanya biar nggak pakai data asli, kita akan siapkan data-data dummy-nya, tapi tetap biar kelihatan alurnya dan sebagainya. Nah, dari contoh-contoh ini tadi, ada beberapa jenis cara yang bisa dilakukan, yang pernah dilakukan, atau mungkin memang hanya ini. Kalau mungkin nanti bukan hanya ini bisa disampaikan juga ya. Yang saya lihat sih masih ini saja. Jadi misalnya data di aplikasi A bisa masuk ke aplikasi B, itu caranya bagaimana gitu ya. Ada 4 cara yang mungkin masing-masing pernah kita lakukan. Jadi A membuka akses database ke B langsung. Wis ini langsung pakai ini datanya, ini loginnya database, passwordnya ini. Gitu. Ya, atau dibikinkan login khusus dulu, dikasihkan ke B. Nah, ini yang cukup sederhana dan tapi apa namanya harus dilakukan oleh developer yang biasanya sudah developer yang sama atau berkawan baik, dan biasanya dilakukan di aplikasi yang in-house. Jadi dibikin sendiri di OPD, bukan ngambil semacam vendor, tapi kayak di Surabaya kebanyakan dia in-house. Misalnya Bapeko dia banyak mengambil outsource programmer, bikinnya di situ. Mungkin kalau butuh tambahan tenaga baru ada outsource untuk yang sementara. Tapi secara tim intinya ada semua di situ. Analisnya juga dari Bapeko sendiri, dari PNS Bapeko, yang bikin juga program-program. Nah, itu biasanya kalau untuk membuat aplikasi yang terintegrasi yang langsung dikasihkan saja, kan satu tim satu rumah gitu ya, kayak saudara sendiri. Nah, kalau misalnya masih agak bukan sesuatu yang sama, jadi agak beda dinas, misalnya beda OPD, itu biasanya ada 2 versi yang bisa dilakukan. Kalau mau pakai web service ada 2 versi web service, yaitu tipe pull sama tipe push.
Kalau tipe pool itu A menyediakan data, kemudian B mengambil data. Jadi A menyediakan datanya, B mengambil data. Untuk SSW biasanya begitu. Jadi di SSW itu begitu ada orang daftar, datanya ada tambahan. Aplikasi yang lain, dia akan otomatis ngambil datanya. Baca dulu data mana yang baru, diambil. Ya, biasanya biar aman, di-copy, ada kopiannya di lokal. Kemudian diteruskan ke proses-proses di internalnya. Ada juga yang B menyediakan fungsi untuk mengisi data. Jadi B menyediakan web service juga, tapi dia harus diisi. Nah, yang keuangan tadi mungkin kayak di e-reklame, keuangan ngasih web service, ini kalau mau ngasihkan rekening dan nomor-nomor referensi pakai web service ini terus diakses sama e-reklame. Habis itu balikkan. Jadi dia tipenya web service yang tipenya push. Nah, kalau memang nggak bisa pakai web service, kadang juga pakai import, export, Excel atau CSV. Jadi A memberikan fitur dia bisa ekspor, yang B dia memberikan fitur untuk bisa menerima. Ya, jadi diekspor dulu di sini, kemudian diupload. Nah, itu digunakan di yang e-data tadi. E-data tadi, data-data dari berbagai OBD, mungkin belum ada sistemnya, bentuknya masih Excel. Tetap bisa diakomodasi dengan memberi. Nah, untuk data yang besar, biasanya kayak kependudukan, begitu. Kalau misalnya mau dipakai di Gagin, biasanya di backup, di restore dulu secara manual. Kemudian untuk yang ada perubahan-perubahan, baru disinkronkan secara gradual. Kalau di copy semua berat sekali, sangat besar. Nah, cuma cara ini akan berhasil jika ada ini kunci suksesnya. Nah, yang pertama yang pasti harus didukung oleh kedua tuan rumah, itu ya. Ya, kedua tuan rumah harus mendukung dan mau untuk diintegrasikan. Kalau tidak, minimal syaratnya adalah bisa diganti dengan di backup oleh atasan dari kedua tuan rumah tersebut. Ya, atasan ini harus, ini saya kasih bold gitu ya, karena memang harus atasannya. Atasannya tidak boleh mewakilkan mungkin ke kepala OBD yang lain begitu misalnya. Itu agak susah juga. Jadi kasihan nanti developernya akan ditendang, dipukul kanan kiri, dari sisi sini nggak mau, di sisi sini nggak mau, yang mau cuma atasannya. Atasannya pun mungkin nggak support penuh, nah itu akan susah. Ya, kasihan. Yang berikutnya, kalau ini sudah selesai, sudah ada masalah untuk teknisnya, cuma ya ada secara teknis, cuma harus available untuk dikembangkan lagi, ya, karena database dan aplikasi itu akan memerlukan modifikasi gitu. Jadi kalau aplikasi available, developernya juga mau kerjasama, ada masalah, kita bisa langsung lanjut ke skenario integrasi yang tadi. Nah, kalau misalnya developernya sudah nggak ada, ya dipastikan bahwa source sama database bisa terbaca, ya biar bisa dimodifikasi oleh tim yang lain. Jadi sudah nggak ada, biasanya di password misalnya, itu juga susah. Database-nya di password atau di encrypt, gitu. Source-nya juga, nah, itu juga susah. Kalau masih ada, masih enak. Jadi kita bisa minta web service atau komunikasi, kita saling bertukar data melalui JSON dan sebagainya. Nah, misalnya datanya saja yang ada, jadi datanya bisa terbaca, tapi source-nya sudah nggak ada programmernya, tapi bisa mas, bisa dibaca mas datanya. Nah, itu kadang ada yang begitu. Nah, itu masih bisa. Kita bisa bikin aplikasi bridge, jadi aplikasi jembatan yang dia menerima data atau mengambil data dari database tersebut, kemudian connect dengan aplikasi yang baru, yang mau terintegrasi tadi. Ya, aplikasi yang lama tetap jalan, cuma
dia nggak terintegrasi secara langsung. Integrasinya melalui bridge ini, aplikasi bridge. Nah, itu juga sering terjadi. Nah, kalau database maupun source tidak bisa diapa-apakan, nah itu mungkin perlu dipikirkan untuk mengganti dengan aplikasi yang baru. Ya, bagaimana lagi, memang sudah paten, sudah nggak bisa diedit, gitu ya. Kalau mau integrasi akan susah sekali. Ya, mungkin harus dipikirkan bahwa mungkin perlu saatnya untuk menggantinya dengan aplikasi yang baru. Nah, itu tadi yang sebagai salah satu latar belakang. Makanya latar belakangnya salah satunya agar bisa diintegrasikan. Karena kadang aplikasi yang lama nggak bisa diintegrasikan. Nah, begitu Bapak Ibu, untuk materinya mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Kalau ada yang mau sharing, saya tadi lihat ada Kominfo Surabaya. Monggo kalau mau sharing, kan di situ banyak handle SSW. SSW itu handle banyak aplikasi yang terintegrasi gitu ya. Ya, Mas nanti kalau ada yang dari Surabaya, Mas Dias. Ya, dari saya sekian dulu untuk presentasinya, kita akan lanjutkan dengan diskusi.